Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Khataman nabiyyil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra: Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra: Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini menjadi wasilah nanti insyaallah kita bisa bersaksi nanti di hadapan Allah. Duduknya kita di majelis ilmu ini dasar menjadi alasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma pada kita yang istiqamah, pada anak keturunan kita kelak nanti insyaallah. Semuanya mati, nggak ada yang nggak mati, nggak ada yang nggak mati. Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat rakyatnya yang belum makan, bahkan yang nggak bisa makan, Sayyidina Umar terpukul sebagai khalifah. Malu nanti kelak di hadapan Allah apa yang aku jawab. Ketika aku bisa makan sebagai pemimpin, rakyatku tidak bisa makan. Itu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu nggak makan kalau rakyatnya belum makan. Al-Fakir mempunyai kewajiban nanti di hadapan Allah. Kira-kira perintah Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyiarkan Islam di muka bumi ini sudah engkau sampaikan belum wahai Dani? Jadi kita punya kewajiban menyampaikan balighuni anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Apapun risikonya, apapun konsekuensinya, demi Allah saya siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Qul innani anallahu la ilaha illa. Katakanlah wahai aku Allah Tuhan semesta alam. Fa'budni maka sembahlah aku, wa aqimis sholati li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini mic-nya diatur lagi nih. Muing-muing. Mana sih gua ngaji begini mulu. Ya.
seluruh ketua kemarin mumpung ada ketuanya jangan. Ya. Jadi yang tua makin ingat mati, yang muda makin lupa. Itu sunnatullah kemarin. Nanti dah ngajinya umur 40 genap. Belum 40 mati, belum cepat ngaji. Kita lanjutin makalah yang ke-39. An ba'dil hukama annahu qala thalathun min kanzillahi ta'ala al-faqru wal maradu was sabr. Tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala war ridha bil qada'i. An ba'dil hukama'i annahu qala, sebagian ulama ahli hikmah berkata, ya. Salasun min kanzillahi ta'ala, 3 hal yang termasuk simpanan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang menjadi gudang tempat kumpulnya pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Al-faqru, yang pertama fakir, wal maradu sakit, was sabru sabar. Jadi tarku syakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala wa ridha bil qada. 3 ini menjadi kunci di mana Allah menyimpan pahala yang dahsyatnya luar biasa. Ketika manusia hamba Allah Subhanahu wa taala diuji dalam kefakirannya, entah itu fakir dalam harta, fakir dalam ilmu, fakir dalam hal lainnya, ya, Allah uji sabar apa kagak dia. Kalau fakir dalam harta, ikhtiar selama badan kita masih sehat, berangkat keluar rumah cari nafkah, cari rezeki Allah. Jangan cicing baik di rumah gelar sejadah, wirid la ilaha illallah, ngarapin harta datang dari Allah bidunil ikhtiar. Kita bukan Imam Malik. Lagu-laguan sikiran baik di atas sejadah saban hari kagak keluar rumah. Ya, yang pensiun aja masih ikhtiar. Ya, kita bukan Imam Malik. Ya, tanpa ikhtiar, cukup mengangkat doa minta sama Allah dengan keyakinan beliau, datang rezeki dengan sendirian. Bukan, kita ini ibarat seperti Imam Syafi'i. Ya, ikhtiar dan doa. Ikhtiar dulu keluar rumah, dagangkah, gitu ya. Berniagakah, kerjakah, silakan. Ya, Ustaz, dagangan saya ada yang nyanyiin saya sebelah saya, biarin, nggak usah, rezeki mau Allah yang atur. Ente ngapain takut, biarin. Kanan kiri dagang barang yang sama, biarin, Allah udah kasih porsinya masing-masing. Wallahi nggak akan ketukar. Saking keselnya dia pergi ke dukun. Yang didatangin dukunnya rumahnya reot, miskin, koplak gitu. Dukun didatengin, lo tahu dukun miskin. Dukun kan orang bodoh. Dukun bersahabat sama siapa? Wajib. Datang ke dukun. Nih sebelah saya ini Pak Dukun, dagangannya barang sama saya nih. Gimana cara dia hancur, belangsak, bangkrut? Kata dukunnya, ya mahar dulu dah. Berduit 5 juta. Kasih 5 juta. Yang disyaratin ahli ibadah sebelahnya, ya kan? Kalau kena mental lagi ke dukunnya. Kata dukunnya, ini orang punya ilmu katanya, maharnya kudu lebih tinggi lagi. Berapa duit Pak Dukun? 5 juta lagi. Kan bodoh namanya begitu. Bodoh apa bodoh? Orang bodoh ketemu orang bodoh. Jadinya error. Nah, nggak usah khawatir, rezeki udah Allah kasih masing-masing, nggak akan ketukar ya porsinya. Fakir, diuji fakir dalam ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu, datengin guru-guru, datengin ulama-ulama istiqomah. Jangan udah fakir ilmu malas belajar, malas bertanya.
Oh, saya kan nonton di YouTube Ustaz. Kalau di YouTube harus pintar-pintar pilih. Ngaji di media sosial kudu pintar-pintar milih guru. Ya. Dengan begini yang langsung pahalanya lebih dahsyat. Ya. Datang ke acara Maulid, datang ke acara Isra Mi'raj, datang ke acara Muharram, nah, itu nuntut ilmu itu. Udah mah fakir ilmu mah malas. Kemudian sabar dalam arti di sini yaitu tarkus syaqwa min adamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala wa ridhaul qada. Sabar ialah kagak suka ngeluh atas musibah atau atas kesedihan yang dia terima dari Allah. Ya. Jadi dia minta sabar aja, minta sama Allah. Ya. Minta sabar, minta beri kesabaran, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. As-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi, lakinna awaqibu ahla min al-asab. Sabar itu pahit kalau kita rasain. Pahit enggak sabar? Nganggur bulan-bulan, bini marah-marah mulu. Iya. Pahit enggak itu? Diuji sama Allah. Warung dagangan sepi, bagaimana nih urusannya? Minta sama Allah, minta ridhonya. Gimana caranya kita punya usaha Allah ridho? Dirikan sholat, minta sama Allah. Sabar pahit, lakinna awaqibuhu ahalla minal asal. Akan tetapi buah sabar yang kita laksanakan tadi, hasilnya insya Allah akan lebih manis daripada madu. Oh, ternyata minta sama Allah mantap. Gitu ya. Bangun malam tahajud minta sama Allah, walaupun cuma 2 rakaat tutup witir sekali, duhanya diriin, ya, minta sama Allah. Gimana caranya biar dilancarin rezeki kita? Ya, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Gitu. Main bacain anaknya sholat Fatihah, habis sholat bakirin Fatihah buat anak-anak kita. Dengan harapan Allah jadikan anak-anak kita dengan soleh dan soleh. Gitu. Bukan harta, ya. Bukan jabatan kita, tapi anak yang akan menolong kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Ya. Didik anak yang benar. Ya. Ini bocang lewang lewer main tengah malam ingusan depil diantepin baik sama orang tua. Ya. Rawat anaknya. Udah jam 8, habis isya, udah jangan suruh keluar rumah lagi. Emak babanya ngayal, main handphone, anaknya di aur-aurin, aur, bahasa aur. Nah, ibarat kata ayam di aur-aurin lepas gitu. Ya. Jangan, nggak boleh. Ya. Nanti anaknya hilang, bang, anakmu kemana? Ya lu ngapain? Oh gitu. Nah, jabatan kita nggak akan bisa nolong kalau seandainya jabatan kita tidak membawa maslahat. Ya. Ini tahun depan pemilihan lurah pilkades udah rame aja nih GCC 2. Ustaz milih siapa? Gua mau kagak netral lo. Bagaimana urusannya? Kalau kita ikut-ikut politik di masjid, wah repot urusan. Ya, dulu masang spanduk aja kita caci maki begitu. Ada spanduk di mari. Nggak ada masjid dijadikan tempat kampanye dan lain sebagainya. Nggak boleh. Ya. Ada spanduk, saya robek langsung aja. Udah rame aja. Padahal pemilihannya tahun depan. Jangan ada perpecahan di antara kita, walaupun hanya beda pilihan. Tetap jalin ukhuwah. Ya. Jalin ukhuwah wajib sesama muslim. Ya. Sama yang non muslim pun saudara-saudara kita wajib jaga silaturahim. Nggak boleh putus silaturahim. Ya. Yang ke-40. Paham ya? Paham. Jadi yang tua sadar, yang muda lupa.
orang kaya, orang miskin, raja-raja, mati semua. Kalau Allah statementnya jelas tuh, statement Allah. Setiap yang berjawab mati. Nggak ada ampun. Mau ngumpet di dalam toren juga di atas, tapi mati. Ya. Mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan baik. Itu harapannya, begitu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairul syuhuri wa ma khairul a'mali. Ya. Dari Sayyidina Abbas ketika beliau ditanya, wahai Sayyidina Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, hari, bulan dan amalan yang paling baik itu apa sih? Faqala berkata siapa Ibnu Abbas, khairul ayyami yaumul jum'ah, hari yang baik itu hari Jumat. Hari Jumat. Bagi karyawan PT mah hari yang baik itu tengah bulan atau awal bulan. Betul. Ya enggak? Itu ya. Begitu dah enggak? Yang baik, senang bergajian seminggu lempem lagi gitu. Ya. Jadi kita kasih kunci. Kalau kita mau, kan yang penting mau berkah ini. Kalau berkah kan apa aja kita enak, ada, begitu ya. Dan gaji gede seala gambreng pun gitu. Walaupun kita nggak bisa memanage itu, mal ya. Jadi antum punya gajian, ya. Kewajiban antum dulu yang antum keluarin apa? Hutang, cicilan dulu dikeluarin. Rumah bayar, mobil baru bayar, motor baru bayar, udah tuh, ya. Baru keluarin 2,5%-nya, tuh. Gak usah jauh-jauh. Kita dari dulu ngarenya di sini ada Kang Soma, di sini ada Pak B. Ya, gak usah jauh-jauh dah. Ya. Kan yang lebih utama saudara kita. Kalau saudara lu ada yang kagak mampu, kalau saudara mampu semua ngapain? Yang ada tersinggung dia. Ya kan? Terus orang tua kasih. Jangan hitung-hitung kan sama orang tua, keluarin aja. Nah, habis itu selesai, keluarin. Di sini kita punya Pak D sama Kang Soh. Keluarin itu baru. Kewajiban dulu keluarin, utangnya dulu bayar, cicil dulu ya. Jangan lagu-laguan. Punya gaji, sedekah dulu. Saya pengen sedekah Ustaz ke masjid, karena masjid lagi butuh keramik, sama semen, ya enggak? Pengen sedekah dulu nih, cicilan mantar dulu. Ente ngaji di mana ente? Utang dulu tuh, bayar. Ya, habis itu baru 2,5% keluarin. Sedekah dah. Gitu ya. Itu pun harus diatur dengan baik. Makanya kita punya upah, punya bisaroh, kasih ke bini, biar bini yang ngatur. Lu mah kagak bisa ngatur, laki-laki mah bini yang ngatur, kasih ke bini, kasih kepercayaan ke bini. Ya. Biar dia yang ngatur. Karena wanita itu begini, ngepel. Ya, benar, ngepel. Hari Jumat, wa khairus syuhuri syahr Ramadan, dan sebaik-baiknya bulan itu bulan Ramadan. Kata siapa? Sayyidina Ibnu Abbas. Wa khairul a'mali as-shalawatul khamsu li waqtiha, dan sebaik-baiknya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu as-shalawatul khamsu li waqtiha. Salat 5 waktu tepat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Efek dari sholat yang kita laksanakan itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menghindari, menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi masih maksiat, itu ibadahnya main-main, nggak sungguh-sungguh. Jadi ya, rajin sholat, rajin ke masjid, tapi masih suka main reminya berduit. Ya. Masih minum khamar, nongkrong tengah malam, depannya ada minuman meja tua. Sabar 5 waktu ke masjid, sia-sia
sia-sia. Ya. Ya kan kudu seimbang Ustaz antara dunia dan akhirat. Gimana ceritanya? Ya. Maksudnya dunia dan akhirat kudu seimbang itu, dunia tempatnya untuk mengumpul amal ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa persen kehidupan dunia sama akhirat? 0,00 sekian persen. Sisanya di akhirat nanti. Kehidupan yang abadi. Kita mah cuma ngontrak doang di mari. Ya. Famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Kemudian Ibnu Abbas meninggal dunia pada hari tersebut, hari Jumat. Famada ala dzalika 3 ayyam. 3 hari sesudah Ibnu Abbas meninggal, sampailah berita meninggal dunia Ibnu Abbas itu ke telinganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mantunya Nabi Muhammad. Nah, para habaib zuriyahnya Nabi itu dari talinya Sayyidina Ali ke sama Fatimah Az-Zahra. Sampai itu pemberitaan tentang meninggalnya Sayyidina Ibnu Abbas pada Sayyidina Ali. Fabalagha Aliyan radhiyallahu anhu, sampai itu berita meninggalnya Ibnu Abbas ke Sayyidina Ali. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu su'ila an dzalika fa'ajaba bikadza. Bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang 3 hal. Jadi pertanyaan 3 hal kepada Ibnu Abbas, dan jawaban 3 hal tadi yang disampaikan Ibnu Abbas itu sampai ke Sayyidina Ali. Sampai ke Sayyidina Ali. Bahkan wafatnya Ibnu Abbas pun sampai ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengulang lagi, pernah saya pernah dengar Ibnu Abbas sudah meninggal dunia, dan di saat masih hidup Ibnu Abbas pernah mengatakan 3 yang tadi kita sampaikan di atas. Ya. Hari yang baik hari Jumat, bulan yang baik bulan Ramadan, amal yang baik yaitu sholat 5 waktu pada waktunya, tepat waktu. Faqala Aliun, berkata siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali ini dengar meninggalnya, wafatnya Ibnu Abbas. Kemudian Sayyidina Ali pun pernah mendengar ucapannya siapa? Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang 3 hal tadi yang kita sampaikan di atas, hari, bulan, dan amal yang baik. Jawabannya pun Sayyidina Ali sempat dengar. Apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqara'u minal masyriq ilal maghrib la'ajabu mithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas illa anni. Jadi kalau berkata siapa? Ini kata Sayyidina Ali nih. Sayyidina Ali ngomong nih. Ya. Kata Sayyidina Ali, apabila para ulama, para hukama, para fuqaha, ahli-ahli fikih, hukama ahli-ahli hukum, ulama semuanya, fikih ahli, tasawuf ahli, semuanya menguasai. Dari masyrik sampai maghrib, dari timur sampai ke barat. Ditanya tentang hal 3 tadi. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau seandainya ulama, hukama, fuqaha dari masyrik sampai maghrib, dari timur sampai dari ufuk timur sampai ke ufuk barat, ditanya tentang 3 hal tadi, apa hari yang baik, bulan apa yang baik, amal apa yang baik, maka semua ulama, semua hukama, semua fuqaha akan menjawab hal yang sama,
seperti jawabannya Ibnu Abbas. Hari yang baik hari Jumat. Bulan yang baik bulan Ramadan. Amal yang baik salat 5 waktu tepat pada waktunya. Illa anni fa aqulu, kecuali Sayyidina Ali berbeda jawabannya. Nih ngomong gue jelas ya? Jangan sampai nggak tersampaikan. Kecuali beda, ditanya. Pokoknya ulama-ulama, antum kalau berkunjung ke guru-guru kita gitu kan, tanya, oke, guru hari yang baik itu hari apa? Jawabannya Jumat. Bulan yang baik itu bulan apa? Bulan Ramadan. Sebab Sayyidus Syuhur, ya, bulan yang paling mulia. Kemudian amal yang paling baik itu apa? Sholat. Kita pun kalau ditanya, Ustaz, amalan apa yang harus kita lakukan supaya kita begini? Sholat. Perbaiki hubungan dulu dengan Allah. Sholat. Jawabannya sama, hampir sama. Kata Sayyidina Ali, dari ufuk timur sampai ke ufuk barat, minal masyriq ilal maghrib. Jawabannya sama. Ya. Illa anni aqulu, kecuali aku, kata Sayyidina Ali berbeda. Ketika ada seorang datang ke hadapanku dan bertanya dengan pertanyaan sama seperti pertanyaan yang disampaikan yang diterima oleh Ibnu Abbas. Sama pertanyaannya. Hari apa yang baik? Inna khairul a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amal yang paling baik, kata Sayyidina Ali, adalah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait amal yang pertama, tadi penjelasan Ibnu Abbas apa? Amal yang baik, sholat. Ya. Tapi di sini jawabannya bukan menentang jawab Sayyidina Ali, bukan menentang jawab Ibnu Abbas, bukan. Ya. Jadi ternyata perbedaan pendapat di kalangan ulama sudah ada sejak jauh-jauh hari. Ya. Perbedaan antara kunut, gitu ya. Muhammadiyah pakai kunut, saya hampir 10 tahun berkecimpung di dunia Muhammadiyah. Ya, di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ya, nggak masalah. Kemudian di NU pakai kunut. Ya, Persis saya pernah bergabung di Persis kurang lebih hampir 2 tahun, nggak pakai kunut. Tapi di masjid ini wajib pakai kunut. Ya, wajib pakai kunut. Ketahuan nggak pakai kunut sama kita sunat. Ya, walaupun bacaan lu bagus, tapi lu nggak kunut, jangan imam. Ya. Ternyata perbedaan pendapat sudah ada sejak dulu. Makanya jangan dijadikan alasan untuk dibenturkan. Kecuali dia menentang hukum yang sudah diatur melalui tatanan fikih, misalkan melalui tatanan ilmu yang lainnya. Itu beda cerita. Beda cerita. Azannya Jumatan 1 kali, jangan diperdebatin. Ya. Karena nggak ada dalil Ustaz azannya 2 kali. Oh ada. Azan yang pertama itu ngingetin. Antum kita nanti insya Allah kalau diundang umroh haji Allah, ya itu di Mekah Madinah azannya 2 kali. Azan yang pertama untuk ngingetin kita, siap-siap sholat. Karena dulu ya di zaman Nabi yang para petani dan lain sebagainya gitu kan, untuk kudu siap-siap. Ya. Jadi nggak langsung aja sholat kan dalam keadaan kotor. Jadi kudu siap-siap. Azan yang kedua baru azan sesungguhnya. Gitu. Yang azannya sekali boleh nggak? Boleh, silakan. Nggak jadi masalah. Ya. Saya juga sering diundang di masjid-masjid Muhammadiyah kok saya. Ya. Hari yang baik kata Sayyidina Ali, di mana amal yang baik kata Sayyidina Ali, di mana amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, silaturahim kita ke guru-guru kita, ya berbuat baik kita sama tetangga, baik tetangga yang muslim, apalagi yang muslim wajib kita baik.
itu menjadi dasar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima apa kagak. Kuncinya ikhlas. Makanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin bab yang pertama itu tentang ikhlas. Yang diangkat itu tentang ikhlas. Percuma ibadah kita banyak, ibadah kita rajin, tapi kalau nggak ada ikhlasan dalam diri kita, percuma sia-sia ibadah kita. Ya. Tuh, amal yang baik. Kata siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khairus syuhuri ma tatubu bihi wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha. Bulan yang baik itu, kata Sayyidina Ali, ya, di mana kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sempurna. Sadar manusia ini tempatnya salah. Manusia ini tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Ketika punya salah sama Allah, gitu ya. Punya masalah sama Allah, mohon ampun sama Allah. Yang pertanyaannya, kalau kita punya salah sama manusia, ini manusia udah kita bantu dari A sampai Z, udah dibantu nggak tahu diri ini manusia, udah dibantuin malah ngejelek-jelekin orang yang ngebantu, menghardik orang yang bantu. Ini manusia dajjal kayak begini. Yang ngebantuin dia udah meninggal dunia, dia yang dibantu sebelum kita maaf, itu yang jadi masalah nanti kita. Kalau kita punya salah sama Allah, datang ke Allah, taubat nasuha, istighfar sama Allah, salat taubat, mandi taubat. Allahul af, Allah punya sifat maaf. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, belum kita datang minta maaf sama dia, meninggal yang kita hardik dari apa mau dikata kita nanti menghadap Allah. Mau ngomong apa kita sama Allah? Kita mati meninggal dunia membawa salah kepada manusia, membawa salah kepada siapa? Makhluk Allah. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Sama siapa kita salah? Mau orang Islamkah? Mau orang non-Islamkah? Wajib kita minta maaf. Fardu ain. Makanya kita hidup jangan semena-mena, jangan sombong kita hidup. Ini bukan galau. Tegas. Kira-kira ntar gue mati aneh ganti kayak gini. Ya, gitu. Datang ke Allah, minta maaf sama Allah. Mandi taubat. Nawaitul ghuslah, taubat sunnah lillahi ta'ala. Mandi taubat. Cara mandi sama kayak mandi gede, mandi gede wah. Mandi hadas gede, hadas besar. Mandi. Datang Allah, menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati, sholat sunnah taubat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nangis, minta ampun sama Allah. Ya Allah, hamba minta maaf, sudah berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Hamba sudah menyakiti tetangga hamba ya Allah. Insya Allah hamba datang besok untuk minta maaf. Hamba insya Allah datang besok ya Allah ke tetangga hamba yang sudah hamba sakiti hatinya. Hamba untuk minta maaf. Subuhnya dia meninggal. Subuhnya dia meninggal. Kira-kira enak nggak meninggalnya? Enak, karena sudah punya niat, sudah datang kepada Allah. Mohon ampun, taubatan nasuha, nangis, ripuh di hadapan Allah. Ini ke majelis ta'lim kagak, jamaah kagak, benci sama guru-guru, benci sama tetangga, mau dakwah apa mau mati nanti? Betul, mau jangan. Demi Allah Rasulullah, kita redho mati setelah ini. Yang penting kita sudah sampaikan apa yang harus disampaikan. Urus mayat gue, urus aja. Yang gak diurus ya. Tuh ya, bulan yang baik itu gimana? Kita datang ke hadapan Allah, minta ampunan sama Allah secara sempurna. Wa khairul ayyami ma takhruju fihi minad dunya ilallahi mu'minan billah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa hari yang baik? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, hari yang baik itu jawabannya hari Jumat.
Tapi berbeda dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali hari yang baik itu? Ma takhruju fihi minad dunya ila Allah mu'minan billah, ila mu'minan billah. Hari yang baik itu di mana kamu mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ma takhruju ini mati. Ma takhruju fihi minad dunya ila Allah mu'minan billah. Di mana kamu kembali atau mati atau kembali kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khotib Jumat selalu ngingetin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwa itu takut sieun ka Gusti Allah. Ittaqullaha, takwa dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, kita meninggalkan dunia ini, tamutunna illa wa antum muslimun, tidak dalam keadaan muslim. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Man akhiru hayatuhu la ilaha illallah wa khalal jannah. Barang siapa seseorang yang meninggalkan dunia ini di akhir hidupnya mengucap kalimat atau keluar kalimat dari lisannya, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dakhala jannah, maka akan masuk surga. Bukhari Muslim ada di kitab Syarah Bulughul Maram. Tuh. Apa sih taubatan nasuha? Alla yabqa ala amalihi atharun minal ma'siyati sirran wa jahran. Taubat nasuha itu adalah taubat yang sesudah taubatnya tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi, baik secara sirran wa jahran, baik secara sir walaupun jahat. 2 tahun lalu bulan Ramadan saya pernah nemui salah satu warga yang saya tahu dia seorang muslim, terang-terangan depan rumahnya minum kopi, cek wudud, wudud dan nawa kita, Samsung filter, lewat saya habis pulang dari masjid, rokoknya diumpetin, kopinya tumpah, kesenggol tangannya sendiri, telanjang lagi tengah-tengah bolong. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Kaget dia. Langsung kita caci maki di sini, nggak peduli gue dimarahin, dimusuhin sama dia. Bodoh, Islam kan? Islam Ustaz. Seorang-orang yang segila-gilanya manusia itu nggak kayak lu. Ini bulan Ramadan, ya, saudara kita aja yang non-muslim menghargai kita, makan ngumpet di dalam rumahnya. Orang muslim terang-terangan wudud dan ngopi. Bodoh. Maaf Ustaz, maaf belum, minta maaf sama Allah. Bagaimana coba? Bulan Ramadan tengah bolong, telanjang pakai celana, kopi, cenudut. Kita lewat kaget, rokoknya diumpetin, kopinya kena senggol tangannya, tumpah. Rasain loh, kopi belum diaduk sih, tumpah dia. Dia mudah-mudahan kita semua terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan galak, ini bukan kasar, tapi nasihat buat diri pribadi, al-faqir ad'a ila Allah. Tapi umumnya saya sampaikan kepada antum semua, bahkan siapa orang yang dengar melalui mimbar majelis ini. Semuanya ini nasihat ya yang harus kita sampaikan. Ya, kali-kali nanti bertanggung jawab di hadapan Allah berat. Kira-kira kita sudah sampaikan apa belum? Ya. Itu aja ya. Udah bel berbunyi, waktunya kita sholat. Jangan pernah bosan, jangan pernah bosan ngaji, jangan pernah bosan belajar. Apa namanya? Kata Nabi itu gimana? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan lahir sampai ke liang lahat. Jadi yang namanya belajar itu kagak ada prek. Terus belajar. Terus belajar. Mau itu pendidikan formal, kalau ada rezekinya, mangga silakan. Walaupun yang non formal seperti ini, kita ke majelis-majelis sambil ngopi, duduk bareng, ngaji, ngopi kuping gitu kan. Walaupun sebentar ngaji kuping. Makanya Al-Fakir selalu sampaikan, paham atau tidak, ini bukan maksud mengajari, tapi jangan sampai apa yang kita sampaikan tidak paham.
Nah, kalau tidak paham, nggak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan al-yaumiyah, kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita menyampaikan gini, berarti kita kudu kasih contoh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah contoh kepada orang lain. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi siapa? Gue ini termasuk gue. Orang yang sering banyak bacot, ngasih tahu jemaah, ngasih tahu umat untuk berbuat baik, tapi gue berbuat maksiat, dosa besar apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan selamat ya Pak. Selamat ya. Dirapin dulu. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita panjang usia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghadiri nanti malam Senin berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.